Di bagian ini kita akan melihat bagaimana cara menampilkan error pada server kita. Nah, jadi kalau sekarang saya bikin error, misalnya echo tampilkan, tapi sebagai fungsi echo kita salah nulis echoes misalnya. Kalau kita reload sekarang halamannya yang muncul hanya local page is not working. Tentu tergantung settingan awal teman-teman. Bisa jadi kalau teman-teman pakai XAMPP misalnya dia otomatis nampilin errornya, atau versi dari mapnya kita beda, jadi bisa jadi udah otomatis nampilin error. Nah, sekarang pada bagian saya dia nggak nampilin error. Nah, saya akan ngajarin gimana cara nampilin errornya. Kenapa sih kita perlu nampilin error? Karena pada nulis program, nggak ada orang yang nulis program 100% bersih. Pasti akan ada error, dan seni melihat error ini sangat penting. Untuk itu kita akan mengaktifkan sekarang cara menampilkan error otomatis. Yang akan kita gunakan adalah fungsi php info untuk mengetahui lokasi file yang akan kita ubah. Jadi fungsi ini gunanya untuk melihat informasi-informasi tentang PHP kita seperti yang teman-teman lihat di sini. Saya akan besarkan browsernya, lalu yang akan teman-teman cari adalah lokasi dari file php.ini. Kita akan buka lokasi filenya, dia ada pada folder map-nya di bagian aplikasi, lalu akan kita ikuti strukturnya. Jadi pada bagian map, saya akan kecilkan. Kita lihat dia mengarah ke bagian bin. Kita buka bin, lalu ada PHP di sana. Kita akan buka PHP, setelah itu perhatikan versinya harus yang persis sedang aktif, yaitu 5610. Lalu akan ada conf, di sini ada php.ini. Nah, php.ini adalah settingan file PHP kita atau settingan server PHP kita yang akan kita edit. Silahkan dibuka di text editor masing-masing, akan saya buka pada text editor saya. Lalu yang akan kita cari di sini, teman-teman boleh nyari manual atau menggunakan filter pada text editornya, biasanya Ctrl F atau Command F. Kita akan mencari yang namanya display error. Nah, di sini kita lihat pada bagian saya di baris 277 ada yang namanya display errors off. Nah, jadi tiap teman-teman mau mengaktifkannya dipastikan display errornya on. Kalau nggak mau ada error, maka kita bikin off. Nah, kapan sih kita nggak mau nampilin? Biasanya kita nggak nampilin error tentunya ketika website kita udah live atau dipublish. Kita nggak mau orang-orang lain atau user kita ngelihat error yang terjadi, untuk itu kita offin. Nah, sementara selama pengembangan atau selama belajar, kita mau dia on agar kita tahu errornya ketika terjadi kesalahan. Itu dia setelah menyimpan datanya, teman-teman bisa coba langsung atau paling aman kita restart dulu, jadi kita stop dulu server yang sedang jalan. Setelah dia berhenti, kita start lagi atau di restart. Dan kita bisa balik ke bagian file yang akan kita jalankan tadi. Saya akan kembalikan dulu echo test, pastikan dia berjalan seperti biasa, echo test. Dan sekarang kalau kita sengaja salah echoes di sini, nah yang kita lihat bukan lagi teks nggak jelas localhost not working, tapi ada syntax error atau ada kesalahan. Di mana bagian tes ini dia sekarang kita punya tambahan informasi di sini karena masalah sebenarnya bukan pada tesnya tapi pada echoes-nya di sini. Jadi kalau kita coba error lain, misalnya kalau saya menjalankan satu fungsi yang saya kasih nama halo, lalu fungsi halonya nggak lain nggak bukan hanya echo test ini tadi. Nah, tapi sekarang kita akan manggil fungsi halos, bukan halo lagi. Kita akan lihat lagi error yang lain, yaitu call to undefined function, atau fungsi dari halos ini undefined atau belum ada. Karena yang udah kita deklarasiin di sini adalah halo, bukan halos. Makanya kita mendapat error seperti ini. Ada banyak sekali text error yang bisa kita dapatkan. Selama mengembangkan ada banyak banget error. Teman-teman bisa ke forum sekolah coding kalau ada pertanyaan. Jangan lupa mengcopy atau menyertakan errornya. Jadi teman-teman bisa lebih gampang ketika membantunya. Jadi sekali lagi itu dia cara awalnya kita melihat versi yang kita gunakan atau lokasi PHP ininya. Dan di PHP ini kita akan mengedit bagian display underscore errors menjadi on atau kita aktifkan untuk melihat teksnya. Nah, sebelum selesai di video ini saya akan melihatkan atau
ngasih tahu satu informasi. Kalau kita udah belajar cara menulis PHP tag dengan lancip tanda tanya lalu PHP, kita juga bisa menulis tanpa tulisan PHP-nya. Nah, biasanya ini ada beberapa server yang nggak bisa karena settingan dari HT Access-nya. Kita akan bahas di video lain, tapi kita tes dulu. Kalau saya akan nulis echo halo di sini, kita akan melihat hasil seperti biasa. Nah, jadi teman-teman boleh pakai PHP atau echo seperti ini. Nah, faktanya karena kita sering menulis echo, pada PHP juga ada cara penulisan singkat dari echo-nya, yaitu setelah tanda tanya kita cukup nulis sama dengan seperti ini. Nilai ini sama dengan menulis echo. Jadi kalau kita lihat halo 123 juga muncul di sana. Nah, kita lihat di sini ada beberapa jenis penulisan. Jadi bisa dengan PHP lengkap echo halo. Saya tulis jalo nggak apa-apa. Atau cukup dengan menulis short tag-nya di sini atau lebih singkat. Jadi kalau teman-teman udah nyampur banyak HTML dan PHP-nya, kita akan cenderung pakai yang ini karena lebih singkat. Atau lebih singkat lagi, tanpa menulis echo-nya kita bisa menuliskan tanda tanya sama dengan. Jadi ketiga ini nilainya relevan atau sama, hanya perbedaan cara penulisan. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.